Nah, kali ini kita cuman berdua nih. Satu lagi kemana nih, Cin? Lagi sibuk biasa. Lagi sibuk kerja. biasa. Kan Kita pengangguran ya, jadi dia kita. doang. Oh iya, aku aja pengangguran kalau gitu. Ada cerita apa nih hari ini nih? Oh, kayaknya kita tuh tadi kayak udah mikir-mikir nih, kayaknya kita bakal cerita ini deh. Dan mungkin dimulai dari Kak Atam dulu kali ya. Oh boleh. Jadi sekarang kita bakalan cerita horor lagi, lanjutin yang kemarin karena yang kemarin kan kayak kurang gitu kan. Kayak kurang Kurang gitu. Nah, waktu itu aku tuh lagi main di rumah temen aku di daerah Rumpin. Itu tuh lagi kayak maghrib gitu ya, Cin ya. Tadinya tuh kayak semuanya biasa aja udah di dalam rumah gitu. Nah, aku sama temen aku sama keluarga aku ada di luar gitu. Terus itu ada kayak saung gitu kayak gini, dan belakangnya itu pohon-pohon bambu. Iya kan, pohon-pohon bambu. Nah, pas banget azan tiba-tiba ada suara kuntilanak yang bener kayak gitu. Sorry bang, ntar di add ya soundnya. Kayak jelek banget ini suara gue. Kayak bener, iya kayak bener-bener nggak boleh ketawa. nggak boleh ketawa ya. Sorry. Kayak bener-bener suara kuntilanak, dan itu nggak cuma suara doang. Kayak gue ngelihat langsung dia terbang ke atas. Tapi itu cuma sebentar doang sih. Itu waktu lu umur berapa sih? Itu gue umur berapa ya? 12-an kali ya? Berarti emang kan waktu itu yang cerita lo sebelumnya kayak itu yang pas kecil kan? Iya, pas Berarti dari kecil. kecil lo emang sering ngeliat-liat gitu ya? Nggak sering sih, kayak cuman beberapa waktu aja gitu. Seremnya. Gue nggak enggak ya? Tapi kalau mungkin di situ lo lari nggak sih? Enggak. Gue nggak lari, gue kayak ngeliatin gitu itu beneran kuntilanak apa enggak. Tapi yang lain lari. Tapi Gitu. lo make sure gitu. Ya gue make sure, tapi ya udahlah, ternyata kuntilanak beneran. Yang Terus lihat pas lu bukan tahu- cuman gue doang. Terus waktu lu tahu itu kuntilanak, lu gimana? Ya udah mau gimana lagi? Gue masuk, habis itu udah kayak merinding sebadan-badan aja. Oke. Kalau lu ada cerita apa nih? Kalau gue sebenarnya banyak sih, cuman kayaknya gue mau cerita yang ini. Jadi buyut gue udah meninggal. Nah, gue tuh mau ke makamnya, kayak apa sih namanya? Kalau mau ke makam orang gitu? Nekar, ziarah. Nggak tahu deh, pokoknya kebiasaan gue kalau misalnya pulang kampung, gue selalu ke makam buyut gue karena dulu pas kecil gue deket. Terus kayak siram bunga sama nyalain lilin gitu sambilan berdoa ziarah ya. Pokoknya Ziarah itu deh, sih, ziarah ziarah. ya namanya. Ya pokoknya gue mau ziarah dah ke buyut gue. Jadi itu sebenarnya deket gitu, cuman kayak nggak berapa langkah sih, cuman nyebrang beberapa rumah doang gitu. Akhirnya gue pergi nih, gue kesana, gue beresin kuburan, terus kayak nyalain lilin, terus kayak ya udah gue kayak duduk sambil ngobrol sendiri gitu. Kan emang gue perginya sendiri. Nih gue ngobrol sendiri terus kayak awalnya tuh cuman kayak angin, kayak gue ngerasa kayak oh angin doang lah gitu, nggak apa-apa lah gitu, cuman angin. Terus gue sambil lanjut cerita, udah nangis-nangisan tuh ceritanya. Terus kayak tiba-tiba kayak apa ya, ada yang ngeliatin tapi dari depan gue, karena kan gue sambil cerita nunduk gini. Dari depan gue tuh, jadi ini posisi makamnya, sini gue di samping. Jadi depan gue tuh kayak ada yang ngeliatin gini. Cuman kayak gue nggak mau, kayak adalah Nggak mau buka mata. gue lagi buka mata, cuman kayak nunduk tapi gue nggak mau ngeliat ke dia gitu. Iya, Kayak iya. adalah gue juga takut sebenarnya. Terus gue lanjut cerita, gue nangis, terus gue berdoa dong. Terus gue berdoa gini, tiba-tiba kayak gini, cinta sini, digituin. Terus Kayak, gimana gitu? sebenarnya tuh gue deg-degan banget sih sebenarnya, kayak cinta sini, kenapa, digituin. Dan itu benar-benar suara buyut gue. Jadi buyut gue Itu tuh beneran meninggal. sendirian doang Sendirian nyekar. doang. Jadi gue tuh bener-bener sendirian doang, karena kebiasaan gue kayak gue nggak mau orang ganggu gitu kalau misalnya gue pengen me time. Me time ke kuburan ya. Karena kayak gue udah nggak punya tempat cerita lagi kan. Jadi kayak ya udahlah, gue ke kuburan buyut gue gitu. Habis itu gue kayak aduh nggak enak nih perasaan gue. Terus kayak lu tau nggak sih, ada satu wangi yang bakal ngingatin lu sama suatu hal gitu. Nah itu tuh bener-bener bau parfum buyut gue, kayak lu tau kan bau oma-oma gitu. Iya. Itu bener-bener langsung waduh, gue langsung kayak, gue bilang aku datang sini cuma mau cerita doang kok, nggak mau ganggu gitu. Karena sebelah kuburan buyut gue itu kuburan nenek gue. Jadi kayak aku datang sini cuma mau ngobrol doang kok, nggak ada yang lebih gitu. Terus gue jalan pulang,
gue lihat tuh, tapi gue nggak tahu ya itu kuntilanak atau pocong atau apa. Di sebelah, di pinggir jalan tuh kayak cuman berdiri ngeliatin gue jalan gini. Tuh bener-bener gue lihat, terus kayak gue cuman bisa nunduk sambil nyanyi lagu rohani gue. Works lu. Nggak work sumpah. Karena sampai rumah tuh gue bener-bener yang kayak diikutin gitu loh, kayak gue diikutin sampai depan rumah. Karena di kampung gue tuh ada namanya Swanggi. Kayak gue nggak berani nengok ke belakang karena gue takut itu Swanggi atau nenek gue yang Swanggi itu apa? Swanggi tuh kayak hantunya orang-orang sana gitu. Jadi kayak Swanggi tuh sebenarnya tuh kayak orang pakai pelet gitu, kayak ada yang ngejagain gitu, kayak apa ya bahasanya ya, pokoknya dia tuh kodam. Bukan. Apa yang orang ngejagain? Bukan kodam, jadi dia tuh kayak maaf banget ya, dia tuh juga setan sebenarnya, hantu, cuman dia tuh punya orang gitu, kayak orang yang berilmu gitu. Nah di sana tuh namanya Swanggi gitu. Soalnya di daerah gue tuh emang terkenalnya tuh Swanggi, dan di rumah gue juga kayak sering banget digangguin sama Swanggi gitu. Emak gue pernah digangguin dulu banget. Berarti itu tuh jahat. Jadi tuh kayak orang yang niat jahat ke lu gitu loh. Kayak dipelet gitu. Bukan pelet sih, kayak mau dikasih santet. Iya, santet. Santet Nah, sama pelet gitu. beda ya? Mungkin ya. Pokoknya dari situ terus gue pulang, tante gue yang bisa ngeliat kayak dibilang gini, kamu tadi dari mana gitu, kamu pasti dari kuburannya, digituin. Terus aku bilang iya, padahal aku nggak pernah cerita ke orang kalau misalnya aku mau ke kuburan. Iya, mau ke kuburan. Terus kayak oh ya udah, bersih dulu, jangan lupa baca doa ya sebelum bersih gitu supaya bersih. Terus aku nanya kenapa gitu, terus tante aku jawab kayak soalnya di belakang kamu tadi, pas aku udah selesai bersih nih, kayak soalnya di belakang kamu tadi ada yang ngikutin cewek sama anak kecil, dia lagi gendong bayinya gitu. Kan langsung kayak merinding, langsung kayak mikir oh bukan nenek gue nih. Jadi kayak pulang tuh gue langsung kayak bener-bener berdoa sama Tuhan, kayak aduh baca Alkitab deh gitu. Karena gue tidur sendiri kan, gue penakut, jadi udah gitu doang. Berarti yang ngikutin lu itu bukan nenek lu? Bukan, yang manggil juga bukan nenek lu berarti. Nah kalau itu gue nggak tahu tuh, tapi kayak setahu gue ya biasa tuh bisa menyerupai gitu nggak sih? Iya sih, kayak jin gitu kan, kayak jadi gue nggak berani nengok, gue nggak berani nyaut juga karena gue takut gitu. Jadi gue abis kayak dipanggilin, terus kayak angin, terus bau parfum nenek gue gitu. Gue langsung kayak wah nggak beres nih, merinding. Terus gue langsung kayak ya udah Cinta pamit ya, maaf ya cuman gini-gini. Terus udah berdoa lagi, terus gue balik gitu, yang makanya diikutin gitu. Soalnya rumah gue tuh di daerah gue tuh bener-bener bisa dibilang angker. Soalnya gue tuh sering banget kalau misalnya gue pulang kampung pasti tiap hari kayaknya gue ngalamin deh, hampir tiap itu hari. Tuh siang, sore atau biasa malam? Lu nyekar malam-malam? Iya. Oke lah. Soalnya apa ya, kayak waktu gue untuk bisa pergi sendiri itu cuma malam doang gitu. Kayak oma opa gue tuh udah tidur semua, jadi kayak ya udahlah gue pergi palingan malam tuh kayak jam 7, jam 8 gitu. Karena juga gue mikir kan, yalah beberapa rumah doang langgarannya gitu. Ya lu juga ada-ada aja sih malam-malam ke kuburan. Ya gimana ya, kayak lu bayangin nih, gue kalau di Kupang, di kampung gue tuh kan gue di Kupang. Di Kupang ke kampung bokap gue, jadi kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak waktu kosong gue cuma di malam doang, saat udah nggak ada orang di rumah, udah pada istirahat semua, jadi gue harus waktu sendiri gue tuh cuma malam gitu. Jadi kayak gue menyempatkan waktu gue selalu malam untuk melakukan apa yang gue suka, apa yang gue mau gitu. Lu ada lagi nggak sih? Ada cerita lagi nggak nih? Lu dulu kayak atau gue? Gue mau nanya, lu tuh pernah ketindihan nggak sih? Ketindihan. Gue nggak tahu ya sebenarnya ini bisa dibilang ketindihan atau enggak. Cuman gue mau bangun tapi nggak bisa bangun. Tapi kayak gue nggak bisa buka mata juga. Jadi kayak aduh, kayak nggak bisa bangun aja. Berat nggak? Lu ngerasa berat nggak? Ngap sih. Lebih kayak ke bisa dibilang itu ketindihan ya. Tapi kalau yang dari orang-orang cerita ketindihan tuh pasti mereka kayak ngelihat sesuatu yang tiba-tiba langsung gitu. Kayaknya nggak gitu sih. Di YouTube banyak. Kalau lu pernah nggak sih ketindihan? Gue pernah, tapi gue nggak pernah ngelihat yang langsungnya gitu loh. Gue waktu itu lagi nginep di daerah puncak.
Terus itu kayak di villa gitu kan. Gue tidurnya itu paling pinggir. Sini di sini mama gue, di sini abang, di sini ayah gue. Jadi gue cuman berempat doang. Terus gue tuh bangun jam 2-an kayaknya. Tapi pas gue melek itu di atas gue nggak ada apa-apa, cuman kayak berat banget gitu loh. Terus gue sadar kanan kiri gue tuh masih ada orang gitu. Tapi pas gue berdiri gue nggak bisa, bener-bener kayak berat banget. Habis itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain deh. Terus gue manggil manggil mama gue, cuman kayaknya itu gue manggilnya dari mimpi, jadi mama gue tuh nggak dengar. Iya, kayak ngerasa apa ya, nyata tapi nggak nyata gitu loh. Tapi lu waktu lu ketindihan tuh lu kayak ngeliat sesuatu nggak sih? Enggak, gue udah sengaja kayak buka mata gue supaya gue tuh tahu nih ini gue bener ketindihan apa enggak. Lu gak takut? Ya takut sebenarnya, cuman kan kayak kanan gue masih ada orang gitu. Kalau misalnya gue lihat ya udah gue teriak gitu. Terus pas gue buka mata nggak ada apa-apa. Kalau gue kayak gue emang nggak berani buka mata sih, kayak gue takut soalnya gue tuh sering banget kan nonton podcast horor gitu. Tuh pada bilang kayak waktu mereka ketindihan tiba-tiba di sebelah ada yang gitu. Atau kayak di apa di pojokan ada orang gitu kan. Kan gue serem ya, kayak udahlah gue mau tidur aja deh gitu. Tapi astagfirullah ya Rabbi, Mendukung ya. itu apa takut om. Dah sebenernya gue masih ada lagi sih. Apa mau tuh? gue ceritain nggak? Yang mana nih? Masih sempet nggak kita cerita? Oke. Oke, coba. Lo tahu nggak Nyepi? Iya tahu. Nyepi. Jadi gue kan emang tinggalnya di Bali. Pas Nyepi itu, gue nyepi biasa di rumah, nggak pernah ke villa-villa. Jadi kita di rumah. Nah, pas nyepi itu kan semua kan lampu padam ya, nggak boleh nyalain lampu sama sekali gitu. Gue tuh tipe orang yang kalau misalnya tidur emang sebenarnya gelap, tapi gue juga ngunci kamar. Iya. Nah, pas malam nyepi itu, jadi nyepi itu kayak misalnya ibaratnya tuh nih kayak waktunya untuk roh-roh jahat itu, bukan roh jahat sih, semua roh itu keluar. Nah, gue tidur lah nih, udah malam, kayak lah udahlah, kayak mau ngapain juga sinyal nggak ada gitu, listrik ada cuman nggak ada sinyal, jadi kayak udahlah tidur gitu. Pas gue tidur, gue tuh selalu ngunci kamar gue. Nah, gue mati pas gelap juga, gue tidur tuh selalu pakai selimut karena ya dingin banget kan pakai AC. Terus pas gue pakai selimut, pokoknya gue nggak tahu itu jam berapa karena gue nggak berani buka mata juga. Kaki gue tuh, ini kaki gue dalam selimut, tapi bukan ditarik selimut gue, kayak ada tangan yang kayak giniin kaki gue masuk ke dalam selimut lo. Iya, itu bener-bener kayak kaki gue digini-giniin. Terus gue nendang, gue pikir tikus atau apa, kayak tapi nggak make sense ini tikus. Karena kalau misalnya tikus, dia pasti tuh jalan di atas apa selimut. Tapi enggak, dia bener-bener kayak masuk terus kayak gini-gini kaki gue. Terus gue kayak ya ampun mau tidur gitu kan, apalagi lagi nyepi ya, otak gue aduh nih nyepi nih nggak bisa nih, karena gue juga kayaknya gue lupa berdoa deh gitu. Kayak gue lanjut paksain tidur. Pas gue paksain tidur, tiba-tiba tangan gue kayak ada yang giniin. Nah, itu lu sendirian tidurnya? Gue sendirian, dan itu gue lagi kunci kamar. Gue mikir kayak abang gue kali iseng gitu. Tapi kayak enggak, gue udah kunci pintu. Gue bener-bener gak berani buka mata. Dan kamar gue by the way di lantai 2. Dan kayak ini langsung kayak kaca gede, kayak pintu kaca yang bisa digeser. Nah, dan itu tuh kayak itu lantai 2 lah. Kayak siapa sih yang mau ngetok-ngetok? Awalnya kayak cuman kayak gini gitu doang, kayak ya palingan burung nabrak gitu. Kan gak make sense juga sebenarnya, kayak cuma positif lah gitu. Terus tiba-tiba langsung gini. Kalau kaca tuh kan beda bunyinya ya, kayak ya ampun gak berani gitu. Akhirnya gue lanjutin paksain tidur. Gue udah berdoa gak bisa tidur. Cuman kayak makin kayak makin digini-giniin kaki gue. Akhirnya gue gak berani buka mata. Ini kan pintu kamar gue langsung buka, gue langsung lari. Di situ ada banyak banget abang gue sama teman-temannya, kayak langsung situ gue nangis karena kayak siapa gitu. Kayak, tapi kok lu beneran dipegang-pegang gitu sih? Iya, itu benar-benar dipegang. Kayak megangnya gini, contohnya kayak gini, ini tangan gue diginiin kenceng. Nggak, itu gue tadi kekencengan, tapi kayak cuman kayak gitu doang, kayak
Lu Tapi lu bayangin. tadi nggak benar-benar nggak buka mata Gue gitu. nggak berani, gue takut ya, maksudnya kayak takut banget gitu. Kayak lu bayangin lu lagi sendiri terus di gitu kayak oh my god, serem juga Serem ya. banget. Gue kabur jadi. Gue mah udah mencoba untuk kabur tapi si penakut ini kayak kayak, mungkin segitu dulu kali ya Segitu cerita dari dulu kita ya. Udah habis nih. Kita lanjut nanti aja ya. Sebenarnya masih ada banyak. Cuman kayak next kita bakal ceritain lagi. Bertiga lagi ya nanti. Doain supaya kita bisa bertiga lagi nih di sini. Oke? Kita ini dulu. Kita Closing. closing dulu. Oke. Gue Atta, Scorpio 19 tahun. Gue Cinta, Leo 20 tahun. Pamit undur diri. Dadah.